Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Nanda Eka Yuniarti. Saya dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil best practice yang telah saya buat, yakni COMAR, yaitu COVID Mobile Augmented Reality, optimalisasi literasi digital pembelajaran teks deskriptif di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Pada bagian pertama ini merupakan pendahuluan yang dimana pelaksanaan pembelajaran COMAR atau COVID Mobile Augmented Reality ini dilaksanakan di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto pada tanggal implementasi yaitu tanggal 15 Juli sampai 15 Agustus 2020 selama masa pandemi. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi adanya metode pembelajaran yaitu penggunaan augmented reality. Yang pertama yaitu siswa mengalami kejenuhan dalam belajar selama pandemi. Jadi kebanyakan siswa yang saya ajar itu mereka lebih banyak menghabiskan waktunya yaitu dengan bermain atau melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Selanjutnya yaitu siswa pasif dalam pembelajaran daring. Dalam pembelajaran secara online atau pelajaran jarak jauh, banyak siswa yang pasif di mana mereka akan menjadi followers yang negatif, yaitu mereka siswa-siswa akan lebih pasif di mana tidak mengajukan pertanyaan ataupun karakternya pun bisa berubah, atau siswa pun lebih tertarik dengan penggunaan gadget sebagai sarana untuk bermain game. Hal ini yang melandasi penulis membuat metode pembelajaran yang sekiranya itu lebih menarik di mata siswa untuk meningkatkan daya minat atau daya keinginan untuk keingintahuan dan belajar pada siswa. Yang terakhir itu adanya karakter dan kedisiplinan siswa dalam belajar menurun. Hal ini dirasakan oleh penulis bahwasanya penerapan media pembelajaran yang monoton, siswa akan karakternya akan menurun dan kedisiplinannya pun akan menurun. Seperti bisa dilihat dari siswa itu kurang disiplin dalam mengerjakan tugasnya, terus disiplin lagi dalam berdiskusi di dalam forumnya yang dibuat dalam online atau menggunakan aplikasi yang saya buat di sini adalah menggunakan Telegram. Oke, selanjutnya adapun dua rumusan masalah yang akan saya angkat dalam pencanangan best practice ini. Yang pertama adalah bagaimana penerapan COMAR atau COVID Mobile Augmented Reality untuk mengoptimalisasi literasi digital teks deskriptif bagi siswa. Yang kedua adalah bagaimana hasil evaluasi atau feedback siswa terhadap penggunaan augmented reality untuk pembelajaran. Selanjutnya, adapun tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang saya gunakan itu berdasarkan dari jurnal yang saya peroleh melalui internet, melalui Google Scholar atau Science Direct and TEWT, Technology for Education. Yang pertama itu adalah augmented reality. Augmented reality ini dikemukakan oleh Ronald Azuma. Terus selanjutnya ada literasi digital. Literasi digital ini dikemukakan oleh Donald Baldwin, dan teks deskriptif ini dikemukakan oleh dua orang yaitu Sambaja dan Zainur Rahman. Hal ini dalam pembuatan best practice yang saya gunakan akan dikolaborasi dengan beberapa informasi atau sumber bacaan yang lainnya. Yang pertama itu adalah penggunaan dari Performance of Students Assessment atau PISA mengenai tingkat literasi di Indonesia, dan kedua yaitu Kemdikbud mengenai pembelajaran daring atau sering disebut dengan study in disaster. Oke, next. Kedua sumber yang saya cantumkan linknya yaitu adanya kecakapan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa untuk meningkatkan daya saing. Hal ini kenapa saya mengangkat budaya literasi, karena termasuk atau sesuai dengan Kemenlatur yang sudah dikeluarkan oleh Kemdikbud. Yang pertama itu ada kualitas karakter.
kaitannya dengan menurunnya karakter siswa dalam pembelajaran daring. Selanjutnya ada literasi dasar. Literasi dasar ini ada banyak literasi yang kaitannya dengan asesmen nasional, di mana ada literasi dan numerik. Selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi ini menghadirkan dari berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya ada learning pyramid. Saya kenapa memberikan sumber contoh lain dari best practice ini, yaitu learning pyramid atau piramida pembelajaran. Itu adanya siswa itu akan lebih banyak menyerap berapa persentase dari suatu materi. Yang pertama itu, jika pembelajaran hanya melalui oleh guru atau lecture, maka persentase pembelajaran tersebut dikatakan belum efektif, karena siswa itu harus dicontohkan, harus ibaratnya itu harus dikasih tahu, berarti didulang gitu. Terus di sini ada reading itu tingkatnya adalah 10%. Jadi bagaimana pembelajaran itu akan efektif? Hanya dengan membaca, siswa hanya memiliki persentase 10%. Akan tetapi jika kita menambahkan dengan audio visual atau sebuah kombinasi antara audio dan visual, itu akan meningkat kurang lebih 20% dan selanjutnya. Itu menurut saya adalah suatu hal yang penting dalam pembelajaran. Selanjutnya ada di bab 3, yaitu implementasi. Dalam implementasi ini saya menggunakan aplikasi augmented reality ini, menggunakan aplikasi Assembler Edu, di mana harus membayar, sehingga dalam pelaksanaannya siswa tidak kesulitan. Maka saya membeli kalau kita bilang seperti premium member seperti itu, untuk mengakses dan memudahkan penulis untuk membuat dan mendesain aplikasi augmented reality itu. Baik, ada beberapa tahapan atau proses yang penulis terapkan, yaitu pertama dalam merencanakan pembelajaran, RPP, desain, aplikasi, dan trial and error. Jadi dari sini stage pertama yaitu merencanakan pembelajaran, penulis membuat RPP yang dimana disesuaikan dengan pembelajaran dan isi konten yang ada di augmented reality yang penulis buat. Selanjutnya ada desain aplikasi. Penulis sudah membuat desain secara random atau secara belum dalam bentuk aplikasi yang dikaitkan dengan materi descriptive text, baik dalam kita mencantumkan teks untuk bahan pembacanya atau literasinya, ataupun video yang kita dapat masukkan melalui konten tersebut. Selanjutnya itu adalah trial and error. Jadi dari sini penulis itu membuat atau merancang desain terlebih dahulu untuk mengetahui apa sisi kelemahan dan kelebihan dari suatu aplikasi. Selanjutnya di stage kedua adalah buying premium apps Assembler Edu. Jadi dari sini penulis membeli aplikasi premium dari Assembler Edu, yang dimana tidak diberikan secara cuma-cuma. Selanjutnya dari stage ketiga, yaitu membuat aplikasi augmented reality melalui Assembler Edu. Dalam pembuatan aplikasi ini atau COVID Mobile Augmented Reality ini akan disesuaikan dengan isi atau konteksnya dengan materi descriptive text. Selanjutnya di stage keempat, yaitu penerapan pembelajaran daring dengan menggunakan COVID Mobile Augmented Reality. Penerapan pembelajaran daring ini berkaitan dengan steps, langkah-langkah yang sudah dibuat penulis pada saat perancangan RPP, yang dimana disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan siswa, baik device atau perangkatnya, dan pemahaman siswa. Dan terakhir yaitu adalah evaluasi. Baik, selanjutnya berikut ada 3 gambar yang dimana mewakili dari penggunaan aplikasi Assembler Edu atau COVID Mobile Augmented Reality. Yang pertama itu adalah learning barcode. Jadi setiap siswa itu akan diberikan barcode, yang dimana setiap siswanya itu akan memiliki barcode yang berbeda untuk mewakili materi deskriptif apa yang mereka dapat. Selanjutnya di dalam
objek augmented reality yang penulis buat, di situ sudah ada penanda, ada nomor 1, 2, 3 atau 4 dan selebihnya, tergantung objek yang didapat oleh siswa. Akan melalui penomoran icon 1 sampai 4 atau seterusnya itu mewakili apa sih yang akan kita deskripsikan dari dalam teks tersebut, dari objek tersebut. Setelah itu siswa akan mengembangkan apa yang ciri-ciri atau identifikasi yang mereka dapatkan dari suatu objek dan dituliskan dalam sebuah hasil teks deskriptif sesuai objek yang digunakan. Dalam pendistribusian barcode, saya menggunakan aplikasi Telegram. Aplikasi Telegram itu pemilihannya kenapa aplikasi Telegram? Karena aplikasi Telegram memiliki code sendiri, jadi penyimpanannya tidak akan hilang. Selanjutnya, apakah sudah menjawab rumusan masalah? Jadi rumusan masalah pertama itu adalah meningkatkan literasi dengan pembelajaran menggunakan augmented reality atau COVID mobile augmented reality dalam pembelajaran teks deskriptif. Jadi sebelumnya untuk rata-rata nilai bahasa Inggris itu mengalami penurunan selama masa pandemi, yaitu mencapai 58% hasilnya rata-ratanya dari KD1 sampai KD3. Selanjutnya, setelah penerapan aplikasi Komar atau COVID Mobile Augmented Reality ini mengalami peningkatan, yakni sebesar dari 58 sampai 70%, maka siswa dengan nilainya akan meningkat gitu. Selain itu, dalam penggunaan aplikasi Komar ini, COVID Mobile Augmented Reality ini, siswa dapat belajar mengenai kosakata baru atau vocabulary. Setelah itu, siswa akan mendapatkan informasi baru, terutama melalui dari teks literasi yang sudah penulis attach atau sudah lampirkan dalam suatu objek augmented reality tersebut. Namun tidak hanya itu, siswa pun akan memiliki rasa ketertarikan atau keingintahuan, kok bisa sih membuat aplikasi seperti ini. Jadi hal ini mungkin mendorong siswa karena pasalnya kebanyakan guru itu mengajar dengan menggunakan metode lawas atau tradisional atau konvensional. Maka dari hal itu membuat siswa itu akan tertarik untuk belajar. Baik, selanjutnya bagaimana dengan hasil literasi siswa dalam pembelajaran deskriptif? Hal ini perlu dievaluasi sebenarnya untuk penggunaan augmented reality untuk mengakses atau mempokokkan pada teks literasi atau kemampuan literasi siswa, terutama digital literasi selama pembelajaran daring, yaitu siswa belajar kosakata baru. Setelah itu menggunakan indeks informasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Terus siswa memiliki kemampuan mendeskripsikan suatu objek dan siswa ikut serta dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat berdiskusi bagaimana mereka menggunakannya, bagaimana mereka menulis, dan bagaimana mereka apa sih objek yang mereka dapat gitu. Kita dapat berperan aktif dalam menggali ketertarikan siswa dalam belajar. Selanjutnya, apa sih kendala yang kita dapatkan, penulis dapatkan? Yang pertama itu kendala men-scan dan menampilkan teks. Hal ini hal yang umum karena penggunaan augmented reality ini harus didukung dengan perangkat atau device yang support, karena kita harus mendownload Assembler Edu terlebih dahulu untuk dapat men-scan barcode tersebut. Selanjutnya adalah perangkat Android yang tidak support, seperti yang saya katakan tadi, adanya banyak kesalahan-kesalahan siswa seperti cara men-scan-nya atau cara pengambilan objeknya. Terus ketidaktahuan siswa dalam penggunaan teknologi pun bisa dikatakan seperti itu. Yang terakhir itu adalah penulis masih kesulitan perencanaan aplikasi AR, karena dalam pembuatan aplikasi augmented reality ini itu dalam dunia pendidikan itu bisa dikatakan masih jarang, namun sudah biasa untuk digunakan di beberapa negara, yaitu dari Korea Selatan, seperti yang jurnal sudah saya attach atau saya lampirkan sebelumnya di dalam LK6.
Terus ada kesimpulan, conclusionnya ini adalah pembelajaran menggunakan augmented reality masih dikatakan masih jarang. Terus ini adalah suatu metode baru yang mampu menghadirkan pembelajaran secara nyata dalam pembelajaran jarak jauh untuk mengoptimalisasi pembelajaran teks deskriptif baik secara virtual dengan mendeteksi dari gambar yang nampak dari layar augmented reality siswa. Baik, penggunaan augmented reality ini tidak hanya melulu mengajarkan bahasa, ya, terutama mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, namun untuk pengajar praktik seperti biologi atau kimia itu bisa jadi menggunakan augmented reality ini lebih disarankan. Untuk sarannya, aplikasi AR ini digunakan dalam pembelajaran praktik seperti yang saya utarakan sebelumnya. Yang kedua itu adalah pembelajaran menggunakan AR mengukur dan meningkatkan minat baca siswa masih jarang dilakukan. Jadi untuk mengakses digital literasi atau literasi digital siswa dalam penggunaan augmented reality ini masih cenderung jarang dalam penggunaannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan yang saya sampaikan mengenai Komar atau Govit Mobile Augmented Reality dalam mengakses optimalisasi literasi digital dalam teks deskriptif di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan yang saya ucapkan, mudah-mudahan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.